Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2C lebih tepatnya, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi ketahanan nasional. Ya, kelompok kami ini beranggotakan Adnan Syukur, yaitu saya sendiri, dan teman-teman saya yang lainnya yang bernama Alblair Beni Purba, Muhammad Nabil Nurfadila, Raditya Akmalino Setiawan, dan juga Widi Fadil Aldino. Kita akan masuk ke materinya. Pendahuluan. Pendahuluan. Ketahanan negara adalah fondasi utama kedaulatan sebuah negara. Di tengah derasnya arus globalisasi, disrupsi teknologi, dan ancaman non-militer yang tak kasat mata, negara dituntut bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga harus tangguh secara ideologis, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Ketahanan yang rapuh membuka jalan bagi disintegrasi, intervensi asing, dan juga krisis nasional. Ironisnya, banyak negara sibuk membangun infrastruktur tetapi mengabaikan daya tahan strategis. Tanpa ketahanan menyeluruh, pembangunan hanyalah fata morgana semata. Ya, karena kalau tidak ada pilar di sebuah rumah, rumah itu akan hancur. Selanjutnya, apa sih itu pertahanan nasional? Pertahanan nasional adalah strategi menyeluruh dan terintegrasi untuk menjaga eksistensi negara dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Bukan sekedar kekuatan militer, tetapi respon kolektif seluruh elemen terhadap disrupsi ideologi, ekonomi, teknologi, dan informasi. Tanpa pertahanan yang adaptif dan partisipatif, kedaulatan hanya menjadi simbol, bukan realitas. Salah satu unsur untuk menjaga pertahanan nasional ialah menjaga budaya dan identitas bangsa. Pertahanan negara melibatkan pemeliharaan budaya dan identitas nasional yang sangat penting untuk menjaga identitas nasional. Salah satunya ialah melestarikan bahasa daerah, menghargai seni tradisional, mempelajari sejarah bangsa. Seni, adat istiadat, bahasa, dan tradisi dapat dilestarikan untuk mempererat persatuan dan menimbulkan rasa bangga terhadap warisan nenek moyang, sehingga ketika bangsa Indonesia disebutkan, orang-orang akan berpikir akan adat istiadatnya, culture-nya, dan ciri khas bahasa mereka. Kenapa bela negara itu penting? Bela negara menjadi penting karena merupakan bentuk tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatannya. Dengan kesadaran bela negara, masyarakat dapat bersatu, berkontribusi terhadap pembangunan dan juga menghadapi berbagai tantangan-tantangan atau ancaman-ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Membela negara ini melibatkan lebih dari sekedar pasukan keamanan. Jadi hal ini memerlukan tindakan sederhana seperti menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan berpartisipasi aktif dalam kemajuan ekonomi dan sosial. Masyarakat sipil dalam bela negara merupakan elemen penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan suatu bangsa. Bela negara ini tidak selalu identik dengan angkat senjata atau tindakan militer, tetapi mencakup peran aktif seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu ini memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendukung pertahanan negara melalui berbagai cara seperti mematuhi peraturan, menjaga keamanan lingkungan, saling membantu dalam kehidupan sosial, serta ikut partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan negara. Demikian, bela negara ini adalah tugas bersama seluruh elemen bangsa dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini. Kontribusi masyarakat sipil ini dalam menjaga identitas nasional dapat memperkuat karakter bangsa menjadi semakin penting. Melalui partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat sipil berperan sebagai garda terdepan dalam mempertahankan integritas dan martabat negara. Menjaga keutuhan wilayah negara.
terdapat 3 poin, diantaranya menolak rasa cinta, mendukung pembangunan, dan menjaga sumber daya alam. Di poin ini menjelaskan tentang seluruh wilayah negara Indonesia bersatu dan terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat menimbulkan perpecahan, seperti menjaga keberagaman budayanya, adat istiadatnya, serta lainnya yang menjadi bagiannya. Nah, menjaga kedaulatan ini merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. Nah, kemudian ada menggunakan teknologi sebagai alat untuk bela negara. Pertahanan negara ini mengandalkan teknologi untuk menjaga kedaulatan informasi dan keamanan cyber di era digital. Pemanfaatan teknologi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan inovasi dalam melindungi data dari ancaman cyber. Selain itu, masyarakat dapat membantu dengan menyebarkan informasi yang akurat. Oke, kesimpulan presentasi. Setiap warga Indonesia wajib bela negara demi menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kesejahteraan bangsa. Negara diwakili melalui kekuatan militer dan pendidikan, ekonomi, budaya, dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan kecintaan terhadap negara, memperkuat bangsa, dan menjawab tantangan masa depan. Bisa dilakukan dengan bersatu dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Oke, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.